Banyak teori tentang bagaimana wirausaha, bagaimana sukses berwirausaha, strategi marketing, dan lain-lain. Tapi biasanya cenderung ini ada beberapa orang yang baru mulai itu berpikir nih, mulainya dari mana, teknisnya dari mana. Nah, pertama, yang paling umum pertanyaan itu adalah mulai dari produk dulu atau pasar dulu, market dulu. Ini tergantung bagaimana dieda teman-teman. Aku tuh di mana sih potensinya, lebih ke membuat sesuatu technical atau lebih ke menjual atau marketing. Nanti bedanya adalah biasanya kalau teman-teman nggak terlalu idealis, profit atau jual beli itu paling cepat ketika teman-teman sudah dapat marketnya dulu. Jadi lebih cepat didapatkan dari ketika teman-teman udah punya pasarnya dulu. Kalau dari produksi itu bisa, tapi biasanya butuh effort atau waktu yang lebih. Contohnya gini deh, kalau teman-teman sudah punya pasar misalnya, ini ada yang nyari kain nih, berarti kan tugas teman-teman tinggal nyari supplier kainnya atau produsen kainnya. Tapi ketika teman-teman mau bikin produk, saya nggak tahu nih produknya itu udah umum atau khusus. Misalnya teman-teman punya produk craft atau souvenir, tapi teman-teman belum punya pasar nih. Kan kita nggak tahu ya, si souvenir kita ini sesuai nggak dengan keinginan pasar. Nah, menentukan pasar yang cocok untuk produk kita ini, itu makan waktu lebih dibandingin ketika teman-teman udah punya demand, permintaan atau pasar, tinggal mencari supplier yang bisa mengikuti keinginan pasar. Itu dulu. Jadi kalau saya sih lebih cenderung yang memulai dari pasar dulu, nanti produksi baru nyari. Nah, kalau teman-teman sama di sini, caranya adalah yang paling mudah itu dari sosmed atau kontak kita dulu. Teman-teman boleh buka HP-nya, cek di situ atau medsosnya. Di sana mana sih yang paling banyak customer atau konsumen atau teman-teman itu karakternya seperti apa? Misal gini nih, ketika teman-teman cek, ternyata nomor kontak teman-teman itu banyaknya sekarang seorang ibu-ibu atau perempuan, beberapa udah punya anak dan lain-lain. Artinya kebutuhan mereka itu adalah seputar kebutuhan perempuan, kosmetik, skincare, gamis, kerudung, atau kebutuhan anak dan kebutuhan perempuan lainnya. Kalau sudah tahu teman-teman perempuan semua, jangan jualan sepatu gunung, jangan jualan alat besi atau alat berat atau alat tukang, karena ya cenderungnya jarang ibu-ibu atau perempuan yang butuh itu. Beda lagi kontak, ternyata di situ banyaknya memang para pecinta gunung, anak-anak outbound, atau teman-teman yang memang spotnya adalah traveling dan lain-lain. Teman-teman bisa jual sepatu keras di situ, sepatu gunung, baju outdoor, perlengkapan outdoor dan lain-lain. Nah, ketika kontaknya yang anak gunung, anak mapala dan lain-lain, juga jangan jualan baju anak atau sepatu anak atau peralatan dapur di situ. Nggak akan ketemu juga, gitu. Nggak akan ada yang minta karena mereka nggak butuh. Jadi yang paling enak, yang paling mudah mulai dari sana dulu. Cek kontak atau medsos, kira-kira nih potensi pasar yang kita punya di situ tuh apa? Gitu. Apa nih yang cocok buat mereka? Next step setelah teman-teman ketemu itu, baru mulai cari supplier. Sama mulai dari kontak, dari resource terdekat dulu nih. Ada nggak sih teman kita yang punya, yang bisa bikin ini loh, bikin misalnya tadi yang cewek bikin gamis, bikin kerudung atau produksi. Kenapa mulai dari resource terdekat dulu? Karena negosiasinya lebih mudah dan lebih enak. Tapi kalau ternyata setelah dicari resource yang sesuai dengan pasar yang punya teman-teman itu nggak ada, boleh mulai cari-cari online. Nah, sekarang kan banyak tuh yang cari-cari reseller, yang cari-cari agen, yang cari-cari distributor.
itu boleh didekati lagi. Tapi pastikan profil produsen yang ingin teman-teman ikuti atau teman-teman ingin ikut kerjasama itu jelas. Lebih hati-hati aja lah, pastikan kalau teman-teman udah yakin ini benar perusahaannya, bagus cara kerjanya, baru mendaftarkan di sana. Setelah ketemu marketnya, ketemu produksinya atau perusahaannya, produsennya, baru mulai jualan. Di marketplace atau di tempat-tempat grup jualan boleh langsung share. Tapi kalau grup-grup sosial teman-teman share, saya sarankan jangan pakai hard sell tapi soft selling. Karena grup sosial itu buat bersosialisasi, medsos buat bersosialisasi. Jadi kalau teman-teman jualan tuh akan kurang nyaman bagi beberapa orang. Tapi bisa diakalin seperti ini. Misalnya teman-teman seorang siswa jualan tahu crispy. Ketika men-share fotonya yang bagus, boleh kasih artikel dulu, misalnya cara belajar efektif online di rumah. Nah, ini bisa teman-teman cari lah, sekarang kan banyak tuh artikel seperti itu. Buat dulu itu resume, share. Nah, di bawahnya baru teman-teman masukkan produk teman-teman, buy tahu crispy, cemilan teman belajar, ordernya kemana. Nah, kasih 3 poin ini di bawah. Tapi setelah artikel manfaat yang teman-teman share buat rekan-rekan di grup sosial. Jadi suruh mereka baca dulu, ketika mereka ngikutin alur, baru nanti di bawahnya masukkan produk teman-teman. Itu lebih menarik dan bisa jadi kalau barang teman-teman cocok gitu dan menarik, mereka akan lebih suka membaca gitu. Itu tadi 3 caranya atau proses-prosesnya, bagaimana cara memulai. Next, ya silahkan mencoba, mudah-mudahan berhasil, dan nanti boleh komen di bawah bagaimana pengalaman yang teman-teman atau ceritakan pengalaman teman-teman ketika telah mempraktekkan atau mencoba tips yang ada di video ini. Itu dari saya Khairul Fatah, terima kasih banyak, jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya, untuk support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.